محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. كي لا يتركك مع البسط أخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه. Jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah mengizinkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan kehambaan kita kepadanya dengan dimudahkannya langkah kaki kita, diringankannya hati kita untuk menuju rumahnya atau tempat sucinya ini. Yang tadinya kita melaksanakan salat berjamaah, dilanjutkan niat i'tikaf menunggu terbitnya sang mentari dengan menuntut ilmu agama. Semuanya yang telah ditakdirkannya pada saat ini adalah merupakan karunia, hidayah, taufik dan inayahnya, dan wajib atas kita mensyukurinya. Sehingga syukur inilah yang menambahkan kenikmatan dan manisnya ketaatan kita kepadanya hingga Allah istiqamahkan kita sampai husnul khatimah. Mudah-mudahan amin. Jamaah majlis dan juga Masjid Al-Falah rahimakumullah wa athabakumullah, menyambung kajian kitab Futuhul Arifin fi bayani a'malis salikin wal wasilin ila Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau berkata di dalam perkataan bijaknya, ujar beliau, basataka kaila yubkiyaka ma'al qabdi. Lapangnya kamu, senangnya kamu, gembiranya kamu Allah berikan supaya kamu tidak merasa selalu sempit dalam kehidupan. Wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al basti. Dan Allah sempitkan juga kamu supaya kamu jangan hanyut dan terlena atas kelapangan ataupun kesenangan ataupun kegembiraan. Akhrajaka anhuma kay la takuna li syai'in dunah. Dan juga Allah keluarkan kamu dua rasa ini, rasa bahagia dan rasa sedih, dikeluarkan oleh Allah dari hatimu supaya kamu tidak berpingkut lawan selain Allah, hanya berpingkut lawan Allah. Ada tiga keadaan yang telah digambarkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang keadaan orang-orang yang menuju jalan Allah.
Yang pertama adalah keadaan yang disebut dengan al-bastu, ya kah? Lapang, gembira, senang, dan normalitas manusia inginkan itu. Yang hadir nih di dalam masjid ini, adakah yang hendak hidupnya sempit? Angkat tangan. Jamaah, bu, jangan hidup sempit, makai baju sempit aja kada nyaman, iya kah? Tapi ada juga orang ketujuh makai baju sempit. Bujuran siapa? Bubuhan binaragawan, iya kah? Kenapa jadi ketujuh baju sempit? Karena ingin menampilkan ototnya yang kekar. Namun baju ketat kelihatan bentuk tubuhnya. Ada juga orang ketujuh baju sempit beginian supaya dibilang seksi. Tapi normalnya kita secara umum kada ada yang kadut, yang ada yang ketujuh yang namanya makai baju sempit. Begitu juga normalitas manusia, kada ada yang ingin hidupnya sempit secara normalnya. Nah, Allah berikan kepada kita lapang, bahagia, gembira di dunia ini supaya jangan merasa jenuh ataupun merasa berkekalan, ya kan, atas kesedihan dan kesempitan. Karena dunia ini tidak ada yang sifatnya kekal, monoton itu ada, yang bahagia terus mulai episode 1 sampai endingnya terus bahagia. Perjalanan di dunia ini kada ada. Episode 1-nya bahagia, episode yang selanjutnya nangis, selanjutnya bahagia, nangis, bahagia, nangis, bahagia, menangis. Tinggal endingnya apakah bahagia ataukah nangis. Tapi semua kita episode pertamanya nangis, ya kan? Kita lahir kada ada yang tertawa, mun ada bayi lahir tertawa viral, ya kan? Bayi lahir nangis, huak, huak. Padahal baru keluar dari tempat yang sempit kepada tempat yang bebas. Kenapa jadi nangis bayi itu? Oh, ternyata rahim itu lebih luas daripada dunia. Nih, secara kasat mata kita rahim itu sempit, cuman ukuran perut sang ibu. Tapi si bayi merasa di dalam rahim ibu itu lebih luas daripada dunia. Kenapa disebut rahim? Karena diambil daripada asma Allah Rahim, artinya tempat di mana dia merasakan kelembutan dan kasih sayang Allah tanpa ada campur aduk huru hara dunia. Bersihnya setelah keluar melihat dunia yang begitu tajam, hiruk pikuk di dalamnya, nangis inya Allah. Cuman sayangnya kita wayah ini kada ingat lagi kita ini menangis juga kadakah? Oleh sebab melihat bayi menangis lalu kita sadar, oh aku lahir seperti itu juga, karena normalitasnya seperti itu. Nah, ketika Allah kasih kita kelapangan, ketika Allah kasih kegembiraan supaya jangan terus menerus merasakan kesempitan, orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan menurut tatanan sosial. Tapi kalau menurut tatanan agama kan ada istilah miskin, ampun maaf, kalau tatanan agama kan ada istilah miskin, yang ada itu kaya dan cukup. Orang miskin itu seterata sosial aja, kalau dia makan 3 kali sehari walaupun iwaknya kada sama dengan orang sugih, ya kah, nasinya kada sama porsinya dengan orang sugih, tapi ada rasa cukup di dalam hatinya.
Itu sudah yang disebut dengan anugerah qanaah Allah berikan kepada hamba itu. Nah, ketika orang miskin yang setarata sosial, yang menurut tatanan sosial tadi, dia hidupnya dihimpit oleh keadaan hiruk pikuk ibu kota, karena ibu kota itu lebih kejam dari ibu tiri. Ujar orang yang sedang dihimpit hidup di ibu kota. Tapi orang yang kada dihimpit hidupnya di ibu kota, dia mengatakan hidup di ibu kota lebih enak daripada di desa. Ya kan? Nah, Allah tidak mengekalkan rasa terhimpitnya kepada hamba tadi, lalu Allah selingkan rasa lapang, rasa bahagia di dalam hati hambanya tadi. Supaya apa? Ya tadi, supaya jangan jenuh menjalani hidup di dunia, karena Allah sayang kepada setiap makhluknya. Makanya Allah sayang itu ada dua, rahmannya Allah secara umum, siapapun makhluk Allah mendapatkan kasih sayang Allah di dunia ini, baik yang kafir ataupun yang tidak, baik yang muslim ataupun yang tidak, baik manusia ataupun binatang, baik binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapatkan rahman Allah di dunia ini. Namun ketika nanti hamba itu meninggalkan ini dunia, masuk ke alam baqa, masuk ke alam barzakh, menuju perjalanan akhirat, maka hanya Allah untukkan rahimnya kepada yang beriman, kepada yang diakui oleh Allah kehambaannya. Tidak lagi Allah kasihkan kepada orang yang selain beriman kepadanya, tidak lagi dikasihkan kepada orang non muslim yang meninggal dalam keadaan kafir, tidak diberikan oleh Allah lagi rahimnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, al-bastu, makanya ada asma Allah ya basit, ya kan? Ya basit, yang maha melapangkan. Nah, al-bastu ini, kelapangan ini bisa datangnya dengan sebab. Idza ja'aka sabab, apabila datang kepadamu ini sebab, ya kan, maka fal ubudiyah taqtadi antara al minnata wal fadla wat taufiqa minallah. Kalau pian mendapatkan basat, yaitu kelapangan, maka kehambaan kita dituntut untuk memandang kelapangan tadi dengan sebab apa? Ziyadatu fit ta'ah, yaitu bertambahnya ketaatan. Ketika pian bertambah ketaatan, pian senang, pian bahagia, maka gembira seperti ini adalah gembira orang yang menuju jalan Allah. Bertambah umur, bertambah bosan dengan dunia, bertambah senang dengan akhirat. Nah, ini disebut dengan ziyadatu fit ta'ah. Wal'iyadzubillah, bertambah umur, semakin bertambah cintanya kepada dunia. Nah, ini wal'iyadzubillah, jangan sampai kita mendapatkan hal semacam ini. Menjawazal arba'ina sanatan, barang siapa sampai umurnya umur 40 tahun, ya kan, lam yablugh khairuhu syarrahu, maka kebaikannya kalah oleh kejahatannya. Falyatajahaz ilan nar, maka siap-siap menuju neraka. Bukan kata ulun, tapi kata Imam Al-Ghazali. Orang itu bertambah umur sampai 40 tahun, tapi
kebaikannya dikalahkan oleh kejahatannya, ya kan? Yang bertambah itu kejelekannya, semakin tambah umur semakin tambah kejelekannya. Ujar Imam Al-Ghazali, falyatajahhaz ilan nar, siap-siap menuju neraka. Waliyadzubillah. Kenapa ketika kita bertambah umur semakin kurang kekuatan kita? Supaya kita sadar, ya kan? Kenapa ketika bertambah umur makan kada tapi mau gancang lagi, guring kada tapi mau banyak lagi? Takut nih orang tuha-tuha tuh. Kada tapi mau banyak, waktu anum tidur kada mau muka 8 jam, harus 8 jam, ya kan? Mau kurang 8 jam sakit kepala. Sudah tuha, kadang guring 3 jam bin cukup. Kekuatan bin semakin melemah. Perubahan pada jasad pun terlihat. Yang tadi kencang lirut boy. Yang tadi pian dikit-dikit baca ramin sampai ke Tuhan masih lah jarak sudah Allah. Nah di situ Allah memberikan peringatan kepada kita supaya mengakui diri, oh aku sudah tua, mulai melemah. Tahadutsan bin nikmah nih, dulu almarhum Abuya yang dimana-mana Sidin jadi imam ulut ikut di belakang Sidin, ya kah? Itu apabila subuh Jumat kan surah As-Sajadah tuh, ya kah? Surah As-Sajadah dan surah Al-Insan atau Ad-Dahar. Lu mempati Sidin waktu lagi halus. Itu setiap subuh Jumat Sidin jadi imam. Sudah mulai umur 50-an Sidin kada tapi mau jadi imam lagi. Ulun takuni, kenapa Buya? Faktor usia, kada tapi ingat lagi aku. Kata kau kita sudah tua, mulai sudah ingatan kurang. Lalu mumpung yang anum nih juga jangan menyia-nyiakan kesempatan. Karena kelak sudah sampai tua, jaka itu akan timbulan, ya kan? Jaka itu akan timbulan. Nah, di saat Allah berikan masa tua untuk masa introspeksi, ternyata kada bertambah kesadaran dirinya dan ketaatannya kada bertambah, maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepadamu di mana diletakkan pada ziyadatu fit ta'ah, yaitu ketika bertambahnya ketaatan. Lalu dituntut kehambaan kita ketika kita sudah bertambah ketaatan tadi, supaya jangan ujub, supaya jangan sombong, supaya jangan ria, supaya jangan takabur. Lalu dituntut apa? Antaral minnata wat taufiq wal fadla minallahi ta'ala. Engkau melihat semua yang tadi engkau anggap adalah suatu kebahagiaan buatmu oleh bertambahnya ketaatan itu, kamu lihat ini adalah al-minnah, pemberian, wal fadla, karunia, wat taufiq, pertolongan. Siapa? Minallah, dari Allah. Hilang pulang sombongnya, hilang pulang ujubnya. Boleh kita senang, alhamdulillah aku 30 hari kau puasa full, ya kah? Senang gembira di Idul Fitri, alhamdulillah tahun ini aku naik haji. Tulakan kah? Ada kah? Allah. Waktu manasik haji dulu, ulun ingat ada ucapan Buya yang disampaikan Sidin kepada jamaah. Ujar Abuya, aku ini pernah Sidin mendengar ucapan guruku yang bernama Syekh Abdul Karim Al-Banjari waktu di Mekah, ujar Sidin. Nah, Syekh Abdul Karim Al-Banjari ini berucap lawan aku. Ujar Sidin, kena murid kuai berataan, ujar Sidin, orang murid-murid Sidin nih, Syekh Abdul Karim ibadah, semakin akhir zaman naik haji itu semakin ngalih.
bukan karena kadada duit, bukan karena kadada pesawat. Pesawat semakin banyak, duit banyak aja orang diisian, tapi tanda akhir zaman diantaranya naik haji itu semakin sulit. Terbukti kada? Ayo, kayak aja banyaknya duit, kau tolaklah. Yang sombong dengan duit banyak nih. Dulu kan zaman 2005 ke bawah loh, ya kan? Itu pun hendak tolak mulai tahun 90-an ke atas kah, sampai tahun 2005 kalau kada salah. Tahun ini setar, tahun ini berangkat, aman benar. Wah, jarang sogih yang berduit tadi. Naik haji itu nanti tiap tahun kawai, duitnya banyak kaca. Ujar nih, dulu banyak kita mendengar ucapan seperti itu. Apa ada naik haji itu? Bayar 20 juta, bayar 30 juta. Tulak dia lah. Ya ini, ayo. Yang sugih-sugih, yang merasa bisa duit nih, ayo. Hatta yang diisi pesawat pribadi kaulah sampai ke sana. Bakalan usir buhan Saudi benarai. Allah. Di sini sudah kita sadari yang kita katakan duit segala-galanya tak mampu menaklukkan Saudi. Malah ujung-ujungnya banyak hutang, malah ya billah. Ya Allah. Nah, rahimakumullah azabakumullah. Lalu ketika bertambahnya ketaatan, kita berbahagia, kita merasakan lapang, namun dituntut kita harus memandang bertambahnya ketaatan itu atas taufik, atas anugerah, atas pertolongan Allah. Yang kedua, kita gembira oleh karena ziyadatu fid dunya, bertambah keduniaan kita. Yang tadinya pian hanya jadi satpam, tiba-tiba jadi kopral, tinggi pada satpam mau kopral lah. Habis itu naik jabatan, senang hati, bahagia hati, lalu mengadakan berselamatan, mengundang tetangga kanan kiri muka belakang. Kenapa? Bahagia hati karena naik jabatan, bahagia hati karena keduniaannya bertambah. Bolehkah kita bahagia ketika dunia itu bertambah dan diberikan oleh Allah kepada kita? Boleh, tapi fal-ubudiyah taqtadi, kehambaan kita atas bertambahnya dunia tadi dituntut dengan cara apa? Dengan cara antashkurallah bisarfiha ila ta'ah, yaitu menggunakan nikmat dunia yang bertambah tadi dengan syukur kepada Allah. Lalu syukurnya apa yang sudah kita dapatkan dalam segi dunia tadi, bisarfiha ila ta'ah, menjalankannya, menggunakannya kepada ketaatan. Percuma naik jabatan mun kada ada manfaatnya buat masyarakat, buat umat, percuma. Percuma banyak duit mun kada kawa berbagi, percuma. Apa bedanya orang miskin mun sama-sama kada kawa berbagi? Malah orang miskin kawa berbagi, akun mengeluarkan duit kadang 10.000 masukkan ke celengan. Orang sugih bangsul pulang. Artinya ketika bertambah keduniaan itu bu, emas pian bertambah atau harga emas naik ulang, naik ke pulang bu, ada tahu juga bujur gerang, bu. Diberi lagi emas hadiah ulang tahun perkawinan. Setiap tahun ada aja hadiah surprise, hadiah kejutan dari suami pian. Tahun ini dapat kejutan emas 1 kilo. Bisa mati terkejut.
imung hati pian gue, imung boleh imung, tapi ingat bisorfiha ila ta'ah, imung pian itu syukurnya digunakan itu emas kepada jalan taat. Apa munnya emasnya disimpan, ayo sampai haulnya zakati, nisabnya sudah sampai, haulnya sampai, zakati. Jangan emas yang pian simpan tuh kada dizakati, mun pian kada zakati kelak nanti di kuburan yang tidak dizakati itu jadi ular yang melilit tubuh pian sampai mematok kepala pian. Itu hadis tuh, orang yang kada mengeluarkan zakat, yang kada dizakati itu nanti jadi ular di kuburnya. Nah, yang ada orang kisah di Pelen itu adalah rahasia ilahi kan, tiba-tiba hendak dimasukkan ke kubur ada ular banyak. Ya tadi nanti kelak orang yang kada berzakat, harta yang kada dizakat jadi ular yang memakan tubuhnya. Hati-hati. Yang bisa duit simpanan sampai haul dan nisabnya, keluarkan zakatnya. Ya Allah, bujuran nah lu kada badustaan, kita akui bersama yang kita tulis hari ini sertifikat atas nama kita, yang kita tulis tanah itu sertifikatnya atas nama kita, yang STNK BPKB kita tulis atas nama kita, kelak masuk kubur ada lagi nama kita. Anak kita berusaha untuk merubahnya dan membalik namanya, betul atau tidak? Dibaliknya apalagi ini peraturannya, iyakah BPKB harus nama sendiri, mau kadang mau atas nama abah dibalik ke namanya seorang, yang tadi rumah atas nama abahnya dibagi waris, lalu dibagi dipecah sertifikatnya menjadi namanya masing-masing. Waktu kita hidup kita akui, ampunku, sekalinya hilang nama kita di tulisan itu. Jamaah Allah, yang wajibnya keluarkan. Mun yang sunnah bagus lagi, mun bian kawa ma'amalakan ini kada yang sunnah alhamdulillah kawa tiap hari, yang wajib disimpan luput pulang, luput. Zakat kalau dikeluarkan, sedekah hakun aja sidin luput. Kenapa jadi zakat kalau dikeluarkan? Kenapa? Mun dikeluarkan zakatnya walatai sampai 5M barat hati. Iya, 5M sudah M-an nih hitungan zakatnya. Aduh berat. Kenapa? Kalau banyakkan dikeluarkan, jika 5M ditukarkan ke rumah, berapa buah rumah dapat kita? Ujar bisikan setan. Ya Allah. Lalu ketika bertambah dunia dituntut kita mensyukurinya, dan kita dituntut untuk menggunakannya kepada jalan taat. Bisi mobil berganti pulang mobil hanyar, ayo dibawa ke tempat yang baik, dibawa ke masjid. Asa keparakan masjid di rumah, masa pakai mobil, sekali-kali merasani masjid di luar. Boleh hai, munya tiap waktu meninggalkan masjid parak kada boleh. Sekali-kali menggunakan mobil tadi ke jalan jauh, atau pian mudik singgah di masjid di jalan, ya kan? Makanya musafir itu Bapak Ibu, pian musafir kemana aja, asal hukumnya adalah mubah. Bisa menjadi musafir itu haram ketika niat pian sudah maksiat dalam hukum fikih tuh, ya kan? Mun pian musafir niatnya maksiat, maka kada boleh menjamak dan mengqasar, kada sah. Itu hukum fikih. Tulak pian ke Bali niat hendak maksiat melihat bule, ya kan? Niatnya sudah salah nih lah, hendak maksiat. Tulak sumpama ke Bali niatnya maksiat, perjalanan mulai di rumah sampai ke Bali terus dilaknat oleh malaikat, meninggal su'ul khatimah. Jadi setiap bepergian tuh jangan sampai tersirat niat maksiat Bapak Ibu. Tugas pian di Bali jangan pian niatkan untuk maksiat, niatkan tugas untuk ibadah. Nafkah anak bini kan ibadah. Ya Allah. Nah, musafir menjadi hukumnya wajib ketika dia berangkat haji dan umroh. Maka
dia lebih afdal dalam perjalanan haji umrahnya sembahyangnya di qasar di jamak. Kalau di jalan mun di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, jangan mengqasar menjamak, umpat di situ lebih afdal. Ini maksudnya dalam perjalanannya. Walaupun boleh, iya boleh. Menurut mazhab Syafi'i selama 3 hari berturut-turut boleh masih mengqasar menjamak. Tapi sangat disayangkan munnya kita sudah berada di kota Mekah, di Madinah, apalagi sudah berada di Masjidil Haram, tanah haram yang 100 kali lipat ganda daripada tanah halal, kita meninggalkan berjamaah di masjid itu karena hendak memperdapati jamak qasar di luar, sangat disayangkan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Yang ketiga, kebahagiaan atau kelapangan yang diperbolehkan kita untuk merasakannya dan mendapatkan anugerah ataupun ridha dari Allah adalah ketika madhun nasi alaik. Lu takut pian dipuji manusia himung enggak ada? Himung enggak ada? Himung, ya kan? Jadi ketika dapat pujian baik dari atasan atau dari kuitan atau dari orang yang tersayang, kita himung, ya kan? Bolehkah kita bahagia ketika dapat pujian? Boleh, tapi ada syaratnya. Fal ubudiyah taqtadi an takhafallah ay yuzhira aibaka linnas. Dituntut apa ketika kita dapat pujian? Gembira iya, bahagia iya, himung iya, tapi dituntut kita takut kepada Allah kalau Allah tampakkan aib kita di hadapan manusia. Jadi ketika dapat pujian alhamdulillah senang, tapi masukkan rasa senang tadi dengan rasa takut karena masih banyak aib kita yang disembunyikan Allah. Masih banyak aib kita yang disembunyikan Allah. Ya tadi munnya kita dibuka oleh Allah aib kita nih. Kata bakalan pian kawa duduk batata ini nah. Sikung bau masak, sikung bau bangkai, sikung muhakai anjing, sikung muhakai babi. Andai kata tuh dosa itu dinampakkan oleh Allah dengan wujud yang busuk, dengan wujud yang buruk, kita beratani kata kawan duduk di sini. Tapi Allah memiliki asma ya sattar, yang maha menutupi aib. Makanya ada doa Allahumma asturna bisatrikal jamil di dalam doa dalailul khairat. Ya Allah, tutupikan kami ini, aib kami ini dengan tutupanmu yang elok. Di dalam doa Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, wastur lana al-aurati wa amini rawati, tutupi kami akan aib-aib kami dan juga tutupi kami dari segala kekurangan kami dan amankan kami dari segala macam mara bahaya. Itu doa orang yang kelas arifin wali, yang zikirnya selawi ribu sehari, istighfarnya selawi ribu sehari, salawatnya selawi ribu sehari, dan nuntut ilmunya tidak terhitung, sembahyangnya tak terhitung, sembahyang sunnahnya, tetap memohon kepada Allah wastur lanal aurati wa amini rawati, tetap merasa banyak punya aib. Kita sembahyang banyak tertinggal, ya, yang dulu belum dibayar, belum lagi hati kita prasangka buruk lawan si fulan bin si fulan. Kada pernah merasa takut akan aurat itu kalau dibuka oleh Allah. Ya Allah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita dipuji oleh manusia lalu kita bahagia, dan ketika kita bahagia kita dituntut untuk merasa takut
akan aib kita yang akan dinampakkan oleh Allah kepada manusia. Dengan cara begitu akhirnya pujian tadi kadang membuat kita melambung tinggi, kembali kepada diri. Aku bahagia dengan pujian, tapi banyak masih aibku yang telah Engkau simpan ya Rabb. Ya Allah. Bu, kenapa ada istilah aurat? Aurat itu adalah aib cacat diri, itu maksudnya. Lalu binian dan kita lalakian dikasih batasan aurat. Mun kita buka itu aurat, ya kah? Saena edewe, sakarepmu ujaran Jawa, ya kah? Sakahendak nyawa ujaran Banjar. Pokoknya bebas pulsa, mau bukanya bagian mana terserah kuai. Awak-awakku jua ujarnya, baju-bajuku jua ujarnya nih, ya kah? Tatapai kena pian dipaksa oleh tukang pemandian waktu pian dikapankan terakhir. Jaga anak gadis kita, jaga sianinya kena kepanasan kuciak-kuciak di neraka, sianinya. Hanya kita biarkan rambutnya terurai oleh sebab inya merasa panas pakai jilbab. Mana teganya pian melihat rambut anak pian tertutup jilbab kepanasan daripada kepanasan di dalam api neraka. Ayo Bapak Ibu, tanggung jawab kita. Mengkada kita siapa lagi? Siapa lagi? Maharap orang lain, aduh. Tanggung jawab kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Jadi bahagia yang disebabkan ziyadatu fit ta'ah, ziyadatu fit dunya dan madhun nasi alaik, yaitu bertambahnya ketaatan, bertambahnya keduniaannya dan juga karena pujian oleh manusia, boleh dia bergembira, tapi ingat ada tuntutan yang harus dilaksanakan tadi. Yang kedua al-qabad, wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al basti. Allah berikan rasa sempit padamu supaya kamu jangan terlena hanyut oleh rasa himung atau rasa lapang tadi. Sesekali Allah berikan rasa sempit, rasa sedih, dan kesedihan rasa sempit itu diperuntukkan bagi orang yang mendapatkan ridha Allah adalah dengan sebab pertama dzambun ahdatsuh, yaitu ketika dia melakukan dosa dia sedih. Nah, ini sedih yang diridhai oleh Allah. Amunnya melakukan dosa karena sedikit pun rasa penyesalan, wal'iyadzubillah, malah bangga dengan dosanya, wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Mun ada rasa seperti itu, istighfari Bapak Ibu, istighfari. Berarti hati kita lagi sakit, hati kita lagi sakit. Mun kita tuh melakukan dosa, kadang merasakan penyesalan, kadang merasakan sedih, bahagia dan tenang. Ayo istighfari hati kita sedang sakit Bapak Ibu. Kenapa? Respon hati itu secara normalnya, fitrahnya, kadang kawa kena rigat, dia gelisah,
Seperti halnya pian biasa mandi 3 kali sehari, sehari itu kadang mandi pian oleh sebab PDAM mati, gelisah gerah badan pian, kada tenang, guring pun rasa kada nyaman oleh sebab terbiasa bersih badan pian. Begitu juga orang yang terbiasa bersih hatinya, sedikit aja ada rigat dia gelisah. Itu bersihnya hati, sehatnya hati. Tapi kalau sudah hatinya sakit, hatinya mati, dia melakukan dosa pun kadang merasakan kegelisahan, kadang merasakan kesedihan. Istighfari, lunturkan karat dan noda yang ada pada hati. Kenapa? Kalau hati ini sampai mati, wal'iyadzubillah, datang malaikat sakaratul maut, orang tua kita atau anak kita atau orang terdekat kita mentalkinkan kita la ilaha illallah, hati yang karas berucap aku ingin bisa dalam hatinya itu ya aku ingin bisa padahal orang membimbing supaya kita mau ucap, tapi karena hati karas, hati mati, lalu ditalkinkan la ilaha illallah dalam hati, aku ingin bisa kayak itu aja Allah. Dan Nabi pernah menggambarkan orang seperti ini, ketika ditalkin dia sombong, lalu su'ul khatimah, matinya dijemput langsung oleh malaikat azab, karena itu episode terakhir kita. Mun selamat di situ, selamat seterusnya. Mun kada selamat di mati kita, wal'iyadzubillah, kada selamat seterusnya. Cuman satu lagi harapannya, syafaat Nabi Muhammad. Itu lagi. Makanya kita disuruh menghubungkan kepada Nabi Muhammad. Ya tadi, kalau kita memang juga akhirnya masuk neraka tapi sering berhubungan dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad diberikan oleh Allah wala saufa yu'tika fatarda, kelak wahai kekasihku Muhammad engkau kuberikan apa saja yang kau mau sampai engkau puas. Nabi kita pada saat ditawarkan seperti itu, kada minta duit, kada minta raja, kada minta jadi ini, kada minta surga yang tinggi. Yang diminta Nabi, umatku masuk surga. Ayo kurang apa sayangnya Nabi Muhammad lawan pian beratan nih, lawan kita beratan. Kurang apa sayang Nabi Muhammad? Tangisan tiap malam hanya untuk kita. Kita aja yang kada pernah merindukan Nabi Muhammad sampai menangis, sedangkan Nabi Muhammad merindukan kita sampai menangis. Ya Allah. Nah, kalau hati sudah mati, kada ada respek, kada ada respon, maka ini bahaya istighfari. Kalau orang tadi hatinya hidup, hatinya sehat, dia mendapatkan dosa atau melakukan dosa sengaja ataupun tidak sengaja, dia akan merasa sedih, merasa sempit, merasa kada nyaman. Aku asa kada tenang hati. Nah, kenapa? Aku garing, biasanya aku kawa sembahyang, aku kada kawa sembahyang normal. Lalu dibisiki anak, kada apa-apa maai, kada apa-apa bahai, pian sembahyang berapa aja sudah cukup karena pian uzur. Orang terbiasa sembahyang, ya kah? Garingnya gelisah, hendak bulik bukan sini. Itu jawaban sini. Aku ngalih sembahyang di sini. Allah. Orang terbiasa sembahyang. Oleh sebab garingnya kada nyaman, kayak caranya supaya kau sembahyang. Ya Allah. Kita malah nyaman terbiasa kada sembahyang. Naudzubillah. Allah. Allah yarham rahmatan wasi'ah. Beliau sudah meninggal. Dan banyak mencetak para hufadzul Quran, para penghafal Quran. Pimpinan pondok pesantren Tahfidzul Quran Darul Ilmi lulusan beliau. Tahfidzul Quran yang di Batu Licin dari beliau. Dan beliau punya sanad 2, dari Kudus dan dari Semarang. Dari Kudus ambilannya daripada Mbah Arwani, dari Semarang daripada Kiai Haji Abdullah Umar. Dan sanad Quran Sidin yang ke-34 buat murid Sidin, dan Sidin ke-33. Kenapa jadi harus pakai sanad?
supaya ketika kita mengamalkan, membaca, salah juga masih ditolongi oleh tadi sanad tadi guru kita. Tak salah. Ada orang menyambati kita ketika bacaan kita yang tadi final luput, tapi kita sudah belajar, dapat sanad oleh kita belajar, bukan dapat sanad karena bayar lah. Intinya ada juga muka sanad. Dapat sanad karena belajar. Lalu akhirnya orang tadi menyambati, oh itu bacaannya kada bagus, kada belagu. Orang tadi bersanad, makanya kita sambati Rasulullah. Kenapa? Sanadnya sampai ke Rasulullah. Kan sanad Quran itu sampai ke Rasulullah, dari Rasulullah ke Jibril, dari Jibril ke Allah. Jadi Quran ini sanadnya sampai ke Allah. Pian belajar Fatihah semua nih Guru Abdul Hamid kah? Pian nih belajar Fatihah, ya kah? Mulai bismillah sampai waladhdallin, bujur bacaannya, lalu diijazahkan silin Fatihah kepada pian baca Fatihah, ya kah, dengan ada sanad, ada ijazah, itu menguatkan bacaan pian untuk diterima oleh Allah, oleh sebab mata rantai sanad tadi yang menguatkan sampai kepada Allah. Itu sanad namanya. Laulal isnad, jikalau tanpa sanad, yuqalu man syaa ma syaa, maka orang sakahandaknya bepandir. Mun ilmu itu kada pakai sanad, sakahandaknya bepandir. Kenapa perlu dengan sanad? Supaya bepandir terarah sesuai dengan mata rantainya di atas. Amunnya tak ucap yang salah, gurunya tanggung jawab. Gurunya salah, gurunya lagi di atas tanggung jawab. Itu sanad. Allah. Makanya jadi guru itu ada tanggung jawab besar kepada muridnya. Makanya guru itu punya kewajiban, harus, bukan wajib lagi, harus menyertakan setiap doanya untuk muridnya. Allah. Karena guru adalah orang tua rohani bagi murid-muridnya. Sebagaimana orang tua jasmani memperhatikan makannya, memperhatikan pakaiannya, memperhatikan hidupnya, memperhatikan rumahnya, memperhatikan istrinya, pasangannya, begitu juga orang tua rohani memikirkan keselamatan hidupnya, memikirkan keselamatan jalan dunianya, memikirkan dan sebagainya. Satu aja ada murid yang sampai terjerumus masuk ke dalam neraka, maka guru tadi merasakan kesedihan sepanjang masa. Apalagi pian bisi murabbi, bisi mursyid, ada murabbi, ada mursyid, pegang murabbi pian, pegang mursyid pian. Itu yang menyampaikan pian nanti kepada Rasulullah, yang membawa menarik tangan pian. Wahai Rasul, ini muridku. Itu murabbi tugasnya. Allah. Jadi mun ada murabbi, ada mursyid, guru yang pian cintai, pegang. Apalagi guru itu pernah pian mimpi, rancak pian mimpi lawan guru itu, pegang. Itu mursyid pian. Okay. Itu murabbi dia, guru. Melewati perantara guru. Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita ridho lawan kita berataan. Mungkin ridho guru kita nyaman kita, Bapak Ibu. Karena kita berataan ini berguru, ya kita bisi guru berataan. Mulai guru SD, TK, alif bata tajim, hakho, itu guru kita loh. Mudah-mudahan mereka yang sudah dalam barzakh diberikan oleh Allah derajat yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Nah, jadi qabat sudah isyrakah? Sudahlah. Oke, sudah. Nanti insyaallah disambung lagi, minta maaf, minta halal, minta ridha. Berarti belum selesai lagi tentang qabat, yaitu rasa sempit seseorang tadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah